banyak, bahkan mencakup semua kalangan, baik anak-anak hingga orang dewasa. Keripik pisang dibuat menggunakan bahan baku pisang. Proses pembuatan keripik pisang dengan cara yaitu mengiris pisang secara tipis-tipis, kemudian digoreng hingga matang lalu diberi bumbu penyedap. Berikut adalah proses pembuatannya. Hukum merupakan hal urgen dalam kegiatan bisnis dengan memperhatikan aspek-aspek hukum dalam kegiatan bisnis. Problem sengketa bisnis yang rumit dan berlarut-larut akan dapat dihindari dan diminimalisir serta diselesaikan apabila sejak dini aspek hukum telah memperoleh perhatian. Aspek lingkungan merupakan input, sedangkan dampak lingkungan merupakan output. Dengan demikian dapat diartikan bahwa identifikasi aspek lingkungan merupakan proses kompilasi dari inventarisasi input dan output. Lingkungan operasional merupakan lingkungan yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan. Lingkungan industri sekelompok perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dapat saling menggantikan. Manajemen organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha. Karena usaha yang akan sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengawasan. Aspek sosial adalah mengelola mengatur sumber daya alam yang belum ada campur tangan dari manusia. Aspek sosial memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif yaitu perubahan demografi, budaya, kesehatan masyarakat, juga perubahan gaya hidup, adat istiadat dan lain-lain. Aspek sosial dan ekonomi merupakan suatu pengaruh yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat dan di bidang sosial kemasyarakatan. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Dampak aspek sosial dan ekonomi, yang pertama itu dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, yang kedua menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah. Aspek pasar dan pemasaran.
Pertama-tama saya akan menjelaskan aspek pasar. Pasar merupakan suatu tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, baik itu puas dalam membelanjakan uangnya ataupun puas menjual barang ataupun jasanya. Selanjutnya, permintaan dan penawaran. Adapun pengertian permintaan. Permintaan merupakan sejumlah barang ataupun jasa yang diminta oleh konsumen yang mempunyai keinginan untuk membeli dalam berbagai tingkat harga. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu yang pertama, faktor harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain, yang ketiga, pendapatan, dan yang keempat, selera. Selanjutnya, pengertian penawaran. Penawaran merupakan berbagai kuantitas barang yang dipasarkan di pasar dan mempunyai tingkat harga yang berbeda. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain, yang ketiga, biaya produksi, yang keempat, tingkat teknologi, dan yang kelima, tujuan perusahaan. Baiklah, kita lanjut ke aspek pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menawarkan barang ataupun jasa yang kita miliki, baik itu di pasar ataupun di tempat-tempat yang sekiranya konsumen bisa membelinya. Dalam strategi pemasaran, terdapat beberapa strategi, yaitu yang pertama, strategi produk. Dalam strategi produk, terdapat 2 poin penting, yaitu yang pertama, jenis-jenis produk dan atributnya, dan yang kedua, penentuan merek, label, dan kemasan. Untuk strategi yang kedua yaitu strategi daur hidup produk. Dalam strategi daur hidup produk, terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan pengenalan, yang kedua, tahapan pertumbuhan, yang ketiga, tahapan pendewasaan, dan yang keempat, tahapan penukaran. Selanjutnya yaitu strategi harga. Adapun harga merupakan nilai yang diberikan oleh konsumen, baik itu berupa uang, untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh produsen. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi promosi. Promosi merupakan segala bentuk penyajian yang bertujuan untuk menawarkan atau memperkenalkan produk ataupun jasa yang kita miliki agar konsumen lebih mengenal apa yang kita jual. Dalam strategi promosi, salah satu penyajiannya yaitu periklanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek perilaku konsumen. Aspek perilaku konsumen merupakan segala tindakan yang ditunjukkan oleh konsumen dalam hal mencari, menukar, menilai, dan mengatur barang ataupun jasa yang sekiranya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam perilaku konsumen terdapat 3 hal penting, yaitu yang pertama, perilaku konsumen yang bersifat dinamis, merupakan perilaku konsumen yang berubah-ubah sesuai dengan berjalannya waktu. Yang kedua yaitu perilaku konsumen sesuai dengan pemikiran, perasaan, dan kejadian di sekitar. Yang ketiga yaitu perilaku konsumen melalui penukaran sesuai formulasi dan strategi pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor budaya. Mengapa faktor budaya memengaruhi perilaku konsumen? Karena pada dasarnya masyarakat memiliki stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan kasta atau kelas sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam faktor budaya, lebih cenderung bersifat homogen.
Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial lebih cenderung mengarah ke kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Contohnya yaitu kelompok keluarga, kelompok agama, dan kelompok politik. Yang ketiga yaitu faktor kepribadian atau faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan karakteristik atau kepribadian seseorang. Ini bisa dilihat dari pekerjaan, pendapatan, ataupun gaya hidup baru yang ia terapkan. Yang terakhir yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor yang memotivasi seseorang untuk membeli produk. Dalam faktor psikologis lebih cenderung ke promosi. Mengapa lebih cenderung ke promosi? Karena promosi yang diberikan oleh perusahaan lebih cenderung memberikan motivasi kepada konsumen. Misalnya, produk pemutih. Dalam promosi produk pemutih lebih cenderung memberikan motivasi kepada konsumen untuk mendapatkan badannya lebih putih. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan proses pemasaran dari produk kami, yaitu keripik pisang. Halo Lili, Apa? keripik pisang. Nah, selanjutnya adalah aspek akuntansi. Aspek akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi dan mengisahkan transaksi-transaksi atau kejadian sekurang-kurangnya bersifat keuangan yang dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Adapun bidang-bidang khusus dalam akuntansi, yang pertama akuntansi keuangan, financial accounting. Akuntansi keuangan disebut juga akuntansi umum, general accounting, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman kepada prinsip akuntansi. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan, auditing accounting. Merupakan kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan keuangan atau akuntansi umum. Yang ketiga, akuntansi manajemen accounting. Titik sentral dalam akuntansi. Titik sentral dalam akuntansi manajemen adalah informasi untuk yang pihak di dalam perusahaan. Dan yang keempat, akuntansi biaya, cost accounting. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang menekankan kegiatan pada penetapan biaya dan kontrol atas biaya. Dan yang kelima, akuntansi perpajakan, tax accounting. Bidang akuntansi perpajakan mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Dan yang terakhir, akuntansi anggaran, budgeting accounting. Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu dan masa yang akan datang serta analisis dan pengontrolannya. Nah, aspek selanjutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan sangat penting dalam studi kelayakan bisnis, di mana pengertiannya aspek keuangan digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Sumber-sumber dana. Nah, untuk mendanai suatu kegiatan investasi biasanya diperlukan biaya yang relatif besar. Perolehan dana bisa dicari dari berbagai sumber dana yang ada seperti modal sendiri dan modal pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan yang biasanya secara pinjaman. Dan yang kedua, modal asing. Yang kedua, modal sendiri, modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan baik saham tertutup maupun saham terbuka.
Nah, adapun biaya variabel modal yang dibutuhkan dalam pada pembuatan pisang. Yang pertama yaitu pisang kepok Rp50.000 dikali 30 sama dengan Rp1.500.000. Air kapur Rp5.000 dikali 30 sama dengan Rp150.000. Garam Rp2.500 dikali 30 sama dengan Rp75.000. Minyak goreng Rp15.000 dikali 30 sama dengan Rp450.000. Plastik Rp10.000 dikali 30 sama dengan Rp300.000. Biaya sewa tempat Rp13.000 dikali 30 sama dengan Rp390.000. Biaya air dan listrik Rp15.000 dikali 30 sama dengan Rp450.000. Total biaya variabel Rp3.315.000. Total biaya operasional biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan Rp4.115.000. Pendapatan per bulan 40 bungkus dikali Rp6.000 sama dengan Rp240.000. Rp240.000 dikali 30 hari sama dengan Rp7.200.000. Keuntungan per bulan laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional sama dengan Rp7.200.000 dikurang Rp4.115.000 sama dengan Rp3.085.000. Itulah biaya variabel dalam pembuatan pisang. Aspek teknis dan teknologi. Tujuan studi aspek teknis ini adalah untuk meyakinkan apakah secara teknis dan teknologi rencana bisnis dapat dilaksanakan dengan layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan proyek atau operasional secara rutin. Studi aspek dan teknologi meliputi pertama, penentuan strategis produksi dan perencanaan produk. 2. Proses pemilihan teknologi untuk produksi. 3. Penentuan kapasitas produksi yang optimal. 4. Letak pabrik dan layoutnya dan tata letak usaha dan layoutnya. 5. Operasional dalam hal jumlah produk. 6. Rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. 7. Pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Alasan mengapa usaha ini sangat bagus dijalankan, karena potensi usaha keripik pisang memang sangat bagus dijalankan. Tidak heran bila saat ini banyak yang memanfaatkan peluang bisnis keripik. Permintaan masyarakat akan olahan keripik pisang saat ini dari waktu ke waktu semakin meningkat, sehingga peluang pebisnis keripik pisang saat ini sangat menjanjikan. Bisnis keripik pisang sangat mudah dijalankan dan tidak memiliki modal terlalu besar. Usaha keripik pisang tidak heran jika peminat keripik pisang banyak dijalankan di pasaran.